Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akses kontrol. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai akses kontrol pada keamanan informasi. Jangan lupa like and subscribe-nya agar terus bisa mengakses materi ini. Kita akan lanjut. Pengaturan akses. Salah satu cara yang umum digunakan untuk mengamankan informasi adalah dengan mengatur akses ke informasi melalui mekanisme atau yang biasa disebut dengan akses kontrol. Implementasi dari mekanisme ini biasanya kita menggunakan password kalau di sistem Unix, bahkan kalaupun tidak menggunakan sistem Unix, password user ini akan masih digunakan untuk memberikan pengaturan terhadap akses untuk menggunakan sebuah sistem atau di pemakai harus melalui proses autentifikasi atau autentikasi dengan menuliskan user ID maupun password. Bahkan kalau kita di Unix atau mungkin Linux, Ubuntu, Debian, CentOS dan lain halnya, password bukan hanya satu kali tapi 2 kali. Ada yang dinamakan dengan root user atau password. Dan ini adalah password di mana Anda bisa mengakses lebih dalam dari sistem itu sendiri. Kemudian pada akses kontrol ini diaplikasikan terhadap setiap objek yang dapat diamankan dalam sistem operasi. Jadi sebagai contoh, dalam Windows NT terdapat objek berkas, file objek proses, objek thread, dan beberapa objek lainnya yang terdaftar dalam Windows Object Manager. Jadi kalau kita lihat sini, kita bisa memberikan contoh. Ini ada Google Drive serta cloud drive lainnya di mana ada akses kontrol dalam aplikasi tersebut atau dalam sistem tersebut. Jadi bahkan Anda untuk memberikan suatu informasi kadang akses itu juga dibutuhkan. Untuk memilih password yang tepat, ini kemungkinan password ini bisa ditebak. Misalnya dengan menggunakan program password cracker, maka memilih password memerlukan perhatian khusus. Jadi ada hal yang perlu Anda ketahui supaya password Anda tidak mudah dikenali, atau terkadang kita itu sering memberikan suatu password atau membuat password yang sangat mudah ditebak. Seperti apa password yang mudah ditebak? Ini yang pertama adalah nama Anda, nama istri, nama suami, anak Anda, ataupun nama kawan dekat Anda. Ini adalah hal yang biasanya terjadi. Jadi saya pun juga dulu memikirkan hal tersebut. Bagaimana kalau password itu adalah sesuatu yang mudah saya kenal, mudah saya ingat, dan biasanya itu adalah memang nama kita, nama orang-orang yang kita sayangi. Kemudian juga ada nomor nama komputer yang Anda gunakan. Jadi biasanya Anda menggunakan nama apa? Ini juga bisa ditebak juga. Kemudian juga ada nomor telepon, plat nomor kendaraan Anda. Jadi jangan salah ya, plat nomor kendaraan Anda ini bisa memungkinkan bahwa itu adalah PIN Anda. Nomor telepon Anda juga mungkin 4 angka di belakang atau 4 angka di depan, itu bisa jadi itu adalah nomor PIN Anda, atau bahkan 4 angka di tengah. Nah, maka ini adalah salah satu password yang memang sebenarnya mudah diingat bagi kita, namun mudah ditebak juga bagi cracker atau orang yang tidak memiliki kepentingan atau berniatan buruk terhadap data kita atau informasi yang ada pada diri kita. Kemudian juga tanggal lahir, alamat rumah. Kalau tanggal lahir ini pasti ya, biasanya kalau kita buat tanggal lahir itu langsung diambil berapa huruf depannya, 2 huruf depan, atau mungkin disingkat-singkat. Kalau PIN mungkin 2 huruf depan tanggal, 2 huruf depan bulan, dan kemudian juga 2 huruf
depannya dari tahun, maka otomatis sudah ketebak bahwa PIN Anda adalah tanggal lahir Anda. Hanya saja kalau alamat rumah ini juga cukup rumit, namun masih memungkinkan. Misalkan alamat rumah Anda ini mengandung unsur atau jalan yang mudah diingat, bisa saja ditebak oleh cracker. Jadi ketika ada seseorang yang berniatan buruk terhadap Anda dan dia tahu identitas Anda, biasanya ini kalau Anda suka bermain sosmed atau sosial media, Facebook mungkin, atau juga bahkan Instagram, mengumbar apa yang Anda lakukan, selalu melakukan update kegiatan apa yang Anda lakukan, bahkan di WA pun Anda biasanya juga akan melakukan hal tersebut. Nah, hal tersebut ini sebenarnya sangat membahayakan juga bagi diri Anda. Ketika ada orang jahat, ketika ada orang yang ingin menyalahi, dia mungkin juga akan mencari-cari celah apa yang biasanya Anda gunakan, gitu ya. Kemudian juga nama tempat yang terkenal. Nama tempat yang terkenal ini agak minim sekali, tapi masih memungkinkan, karena kalaupun nama tempat itu terkenal, itu mereka juga cracker masih akan bertanya kembali. Misalkan Anda orangnya tidak pernah keluar negeri, nah ternyata suatu ketika Anda keluar negeri, di mana Anda memposting satu tempat, di mana tempat itu ada di Singapura. Nah, maka otomatis postingan di Facebook Anda tentang tempat liburan Anda di Singapura bisa jadi itu adalah suatu momen. Singapura itu adalah suatu momen ketika Anda melaksanakan liburan, dan itu bisa jadi sebuah password atau memang penebakan password yang bisa dilakukan. Kemudian juga ada kata-kata yang terdapat dalam kamus bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ini agak minim juga ya, agak ambigu masih. Kemudian juga ada password dengan karakter yang sama diulang-ulang. Jadi ada password karakter yang sama diulang-ulang. Misalkan namanya Sodi, Sodika, Sodika, K-nya diganti 4, S-nya ganti 5. Ini juga karakter yang diulang-ulang dengan perbedaan angka. Nah, hal seperti ini juga sangat berbahaya sebenarnya. Ini perlu Anda rubah cara penggunaan password. Kemudian hal di atas ditambah satu angka. Biasanya misalkan nama Anda tambah angka 123, atau biasanya nama Anda ditambahkan dengan tanggal lahir, digabungkan, dikombinasi. Ini sebenarnya password tidak jauh beda dengan hal-hal seperti ini. Maka Anda harus berhati-hati ketika memilih password. Usahakan password itu adalah suatu rahasia pribadi Anda yang memang tidak gampang ditebak oleh orang lain. Makanya ketika Anda mengumbar informasi tentang diri Anda, itu juga akan membahayakan. Misal kalau Facebook, ya, kalau Facebooknya digunakan untuk baik atau cuma ditutup, namun ketika disalahgunakan dengan hal-hal yang nyeleneh, bahkan bisa menjadi ujaran kebencian yang mengandung dari suatu informasi yang dapat dilaporkan terhadap pihak yang berwajib, bahaya sekali. Itu juga bisa kena seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada lagi menutup servis. Seringkali dalam sebuah sistem perangkat keras atau perangkat lunak diberikan beberapa servis yang dijalankan sebagai default, seperti pada sistem Unix yang sering dipasang dari vendornya, Winzer, Telnet, FTP, SMTP, POP, Echo, dan sebagainya. Jadi sebaik-baiknya servis ini kalau tidak dipakai dimatikan saja, karena banyak kasus yang terjadi yang menunjukkan abuse dari servis tersebut atau ada lubang keamanan dalam servis tersebut. Akan tetapi administrator sistem tidak menyadari bahwa servis tersebut dijalankan di komputer, contoh Windows Local Service ya. Jadi di contoh Windows Local Service ini kalau kita lihat, nah ini masuk di akun saya ya, bisa ketik alt Ctrl del, kemudian ada di Task Manager. Ini ada suatu service atau proses yang sedang berjalan ya. Atau mungkin Anda bisa masuk ke servisnya langsung di Windows. Kalau kita menggunakan Windows 10, ini ada apa saja yang berjalan di sini. Kalau kita lihat sini ada runtime broker,
ada setting Skype. Skype ini dia berjalan, memori terpakai, padahal di sini saya tidak menggunakan Skype sama sekali. Ini juga service yang merugikan, yang harusnya memang bisa dimatikan. Dan juga ada TeamViewer, meskipun CPU atau prosesornya tidak menjalankan, namun memori tetap termakan. Inilah kenapa kadang memori kita itu meskipun sudah banyak tapi pemakaiannya banyak juga ya, ternyata ada servis-servis berjalan yang tanpa kita setujui atau sebenarnya kita tidak menginginkan. Nah, servis ini juga perlu diperhitungkan. Kalau servisnya kita jeli setiap hari mau mematikan servis, ya kita tinggal klik, kemudian juga end test atau pekerjaan sudah dihilangkan, artinya servis tidak berjalan. Nah, bagaimana jika kita tidak ingin servis itu berjalan terus? Nah, itu ada caranya sendiri. Nanti Anda kan saya kasih tugas seperti itu tersebut, ya. Nah, kemudian kita kembali lagi. Memasang proteksi. Jadi proteksi ini bisa berupa filter secara umum dan lebih spesifik lagi adalah firewall. Jadi filter ini dapat digunakan untuk memfilter email, informasi akses, atau bahkan dalam level paket. Jadi sebagai contoh ya, sistem Unix ini ada paket program top wrapper yang dapat digunakan untuk membatasi akses pada service atau aplikasi tertentu. Bisa nggak kita membatasi akses pada aplikasi tertentu? Harusnya bisa dengan menggunakan firewall. Namun kalau kita contohkan di sini, misal service telnet dapat dibatasi untuk sistem yang memiliki nomor IP tertentu atau memiliki domain tertentu. Bahkan WiFi pun sekarang juga sudah bisa kita setting servicenya seperti itu. Hanya dengan device nomor berapa yang bisa terdaftar pada WiFi router kita. Itu juga hal yang membatasi bagaimana penggunaan akses itu bisa diminimalisir. Jadi kalau Anda punya WiFi di rumah, ini juga bisa dibatasi juga berapa rank IP-nya. Bukan hanya rank IP-nya, device apa saja, nomor device berapa yang bisa Anda pakai. Untuk mencontohkan itu kita butuh device juga sebenarnya. Sini saya tidak ada juga sementara. Nah, kemudian juga sementara firewall yang digunakan untuk melakukan filter secara umum, ini ada juga filter internet ZigSafe ya. Kalau dulu ini ada ZigSafe ya, kalau sekarang ZigSafe ini lebih mengarah pada program yang memang diuntukkan anak-anak atau website situsnya anak-anak yang tidak bisa diakses oleh atau tidak bisa mengakses hal ini. Kemudian juga program ini bisa memblokir situs yang tidak diinginkan. Kemudian juga selain itu ada WeBlock. WeBlock ini kalau kita menggunakan Google Chrome, di Google Chrome itu ada plugin namanya WeBlock. Kita coba tes juga ya. Kita coba lihat juga. Buka Chrome. Kemudian kita coba klikkan WeBlock. Ini ada juga Chrome atau blog site dalam Chrome ya, blog site. Nah, ini juga ada blog site ya di dalam Chrome ini. Kalau kita lihat, jika kita menambahkan ke dalam Chrome extensionnya, ini juga download ya, maka akan muncul plugin di sini, di mana ini ada blog site. Sebenarnya apa yang dilakukan blog site? Kalau kita lihat di sini, di plugin ini Anda juga bisa melihat sebenarnya plugin-plugin apa yang disediakan di sini, dan juga seperti apa tugasnya. Nah, jadi kalau di blog site ini lebih condong memblokir situs-situs terlarang. Misalkan ketika Anda sudah berumah tangga nanti, punya anak, ini ada adult content. Kalau kita lihat sini ada fiturnya stay focus extension ya. Kita lihat
Ini ada tetap fokus pada ekstensi, mode kerja, fitur pengatur kerja, memungkinkan Anda untuk mengontrol jadwal ya, melalui pengatur waktu. Kemudian juga ada beberapa interval biasanya ya, 25 menit dengan istirahat singkat, mode kerja. Kemudian juga ada konten dewasa. Jadi kalau kita lihat konten-konten dewasa ini cukup berbahaya juga, meskipun kadang Google sudah melakukan filterisasi konten dewasa. Namun ketika ada seseorang atau iklan yang memang sengaja memberikan konten dewasa, maka otomatis diklik ya. Apalagi konten dewasa luar negeri, pastinya juga akan mengarah ke sana juga. Maka dari itu Weblog ini membatasi akses konten yang tidak pantas gitu ya. Dan juga penjadwalan, ada manajemen waktu, perlindungan kata sandi, halaman diblokir dan disesuaikan. Jadi diblokir sendiri dengan memilih gambar, teks sendiri, merancang ya. Fitur pengalihan situs. Jadi untuk fitur pengalihan situs ini ya premium, pastinya yang dibuat ini adalah berbayar untuk lebih bagusnya lagi ya. Coba kita tampilkan di sini apa saja sebenarnya. Nah, ini ada fiturnya ya, blokir situs ya, grey, blok by kategori, dan juga ada installing blog site. Nah, ini di blog site ini kita akan bisa melihat ada just plan ya, jadi blog kategori, customize blog, sinkronisasi, unlimited blog. Sebenarnya murah sih, 12 bulan hanya $5, sekitar 80.000, dan juga per tahun ya, 12 bulan. Kalau untuk 6 bulan sekitar $8. Nah, ini kalaupun kita lihat di premiumnya, ini semuanya bisa unlimited gitu ya. Nah, jadi ini salah satu contoh blog site. Kalau kita lihat sini, situs apa yang ingin diblok. Misalkan Anda punya Facebook, kan adalah www.facebook.com. Otomatis ketika saya tambahkan, dia masuk salah satu site yang diblokir. Cuma kita tidak tahu apakah Facebook di sini diblokir sesuai dengan anjuran atau tidak. Tapi kalau kita lihat di sini, dia masih bisa terbaca karena ini adalah situsnya web Facebook. Berarti filter ini juga perlu dipertimbangkan juga nanti. Ini sebenarnya karena yang kalau kita lihat sini juga perlu kita tuliskan HTTPS dan penamaan-penamaan lain, ini perlu kita lakukan. Ada 6 situs yang bisa diblok, upgrade, ini perlu kita pertimbangkan ya. Kemudian misalkan ada HTTPS, misalkan goprakerin.com, kita tambahkan, kita masuk blog site. Jadi situs yang sebenarnya ada ini bisa diblok. Jadi blog prakerin ini sini bisa diblok ini. Namun ketika saya membukanya, maka otomatis blog prakerin dia akan langsung muncul. Ini adalah halaman website sendiri, misalkan halaman website buatan sendiri. Kalau sekelas Facebook, berarti kan Anda memblokir sekelas Facebook. Bisa nggak sebenarnya kita memblokir situs-situs yang besar sekelasnya Facebook? Harusnya bisa. Tinggal ada konfigurasi seperti apa yang harus Anda lakukan. Itu nanti yang akan jadi tugas Anda, gitu ya. Nah, kita masuk lagi di sini. Nah, ini ada firewall. Di firewall ini merupakan sebuah perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Informasi yang keluar atau masuk harus melalui
firewall. Pada video referensi sudah saya berikan. Itu secara simulasi video referensi itu firewall itu seperti itu. Aksesnya itu ada yang membatasi, ada yang menutup, sama halnya dengan internet tadi. Saat saya menutup GoPrakerin itu dibatasi oleh block site atau blokir situs. Dan juga tujuan utama firewall ini untuk menjaga prevent agar akses ke dalam maupun luar dari orang yang tidak berwenang atau unauthorized access tidak dapat dilakukan. Jadi konfigurasi di firewall bergantung pada kebijakan polis dari organisasi yang bersangkutan yang dapat bagi menjadi dua. Jadi apa-apa yang tidak diperbolehkan secara eksplisit dianggap tidak diperbolehkan, dan apa-apa yang dilarang secara eksplisit dianggap diperbolehkan. Jadi kalau kita lihat ini, kita bisa melakukan remote komputer atau remote access. Remote access komputer pun juga banyak macamnya ya sebenarnya ya. Bukan hanya kita melakukan remote lewat TeamViewer atau lain halnya. Sebenarnya Windows sendiri sudah menyediakan remote access. Nah, tinggal sebenarnya settingan kita firewallnya ada nggak yang membatasi bahwa akses remote access pada komputer kita ini terbuka atau tidak, ada celahnya apa enggak. Ini yang sering berbahaya atau kita selalu menganggap remeh. Kemudian juga kalau kita di warnet ini juga ada hal-hal yang perlu diwaspadai. Kenapa? Karena ketika Anda menggunakan komputer warnet, kita tidak tahu ada settingan apa di warnet tersebut. Firewallnya buka enggak, jaringan Ethernet share-nya buka enggak. Ketika buka, ini menjadi suatu pertanyaan, bisa enggak pihak admin mengakses data kita? Ya, kalau data kita yang kita cari atau kita download atau kita bawa ini sudah memang ada di hard disk, tapi kalau data kita ada di flash disk dan pihak admin bisa mengaksesnya atau orang lain di samping kita kok pengguna satu jaringan mengaksesnya, ini menjadi sesuatu hal yang cukup bermasalah, cukup rumit. Akhirnya kemungkinan data-data pribadi, privat ini bisa tersebar, itu ya. Itu hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi firewall ini bekerja dengan mengamati paket IP Internet Protocol yang melewatinya. Berdasarkan konfigurasi dari firewall, maka diakses berdasarkan IP address, port, serta arah informasi. Jadi pemakai admin tinggal melakukan konfigurasi dari firewall tersebut. Firewall ini biasanya melakukan dua fungsi IP filtering dan fungsi proxy. Jadi keduanya ini dapat dilakukan pada sebuah perangkat komputer device atau dilakukan secara terpisah. Jadi beberapa perangkat lunak berbasis Unix yang dapat digunakan untuk melakukan IP filtering. Ini ada FWADM, standar sistem Linux ya. Kemudian ada Exchange, versi baru dari Linux. Jadi kalau kita menggunakan Linux, firewallnya ya seperti ini ya, ada Exchange, ada FWADM. Kalau Windows pun juga firewallnya berbeda lagi. Kemudian kalau di Windows, terkait aspek keamanan komputer, Windows menggunakan firewall untuk memproteksi diri dari menerima lalu lintas yang tidak diinginkan. Jadi banyak sekali program atau aplikasi memiliki elemen online yang dapat mengunduh, update, atau melakukan pembelian online. Ya, jadi program atau aplikasi tersebut menggunakan atau mengunggah upload data tanpa sepengetahuan Anda. Ini yang sangat berbahaya sekali. Jadi pernah nggak Anda melakukan suatu download, mungkin download itu dari Google Drive ya, bisa jadi seperti itu. Nah, ketika Anda melakukan download dari Google Drive, itu Anda diminta untuk ada izin permission. Izin permission itu karena Anda memang tidak menganggap akun Google Anda penting, Anda tinggal klik izinkan. Dan ternyata ketika Anda bukan orang yang jeli dan di data Google Drive Anda ini ada data penting yang mungkin data itu adalah privasi, bisa jadi yang Anda izinkan ini adalah suatu ketentuan di mana orang yang Anda berikan izin ini adalah ingin mengakses data Anda, ingin mengedit data Anda, atau bahkan ingin menghapus data Anda. Ini jadi masalah itu ya.
Kemudian di Windows Firewall ini kalau kita lihat, ini ada inbound rule dan outbound rule. Kita mainnya ini sebenarnya di inbound rule dan outbound rule. Jadi inbound rule ini kalau kita lihat, ini adalah aturan yang berlaku untuk lalu lintas yang datang dari internet atau dari segmen jaringan lainnya. Sebagai contoh, ini Anda mengunduh file dari internet termasuk ke dalam inbound rule. Anda mengunduh file dari internet, ini inbound rule. Kemudian klik kombinasi tombol keyboard R. Kalau kita lihat, kita harus mempraktekkan juga ya di firewall.cpl. Jadi klik Windows R kemudian firewall.cpl. Kalau kita lihat, coba kita masuk dulu ya. Kita klik Windows R. Di sini ada firewall.cpl. Nah, di sini ya, kalau kita lihat ini ada allow feature drop Windows Defender Resort Advanced Setting ya. Kalau kita lihat di advanced settingnya, di advanced setting ini ada yang namanya inbound rule dan outbound rule. Inbound rule dan outbound rule. Kita tadi mengarah pada inbound rule ya. Klik firewall CPL kemudian pilih OK, membuka jendela Windows, kemudian juga ada advanced setting. Nah, di Windows inbound rule ini kalau kita lihat, kita bisa melakukan klik kanan atau mungkin kita ada data dari inbound rule. Jadi inbound rule tadi kalau kita lihat di sini, ini adalah aturan yang berlaku untuk lalu lintas yang datang dari internet atau dari segmen jaringan lainnya. Jadi mengunduh file internet termasuk dalam inbound rule. Jadi yang bisa mengunduh dari internet ini adalah data-data grup yang sudah ada, MySQL, TeamViewer, Low, Yes, Core, Internet, macam lain halnya. Nah, bisa nggak kira-kira kita membatasi atau mematikan aplikasi tersebut? Ini sebenarnya bisa juga. Di inbound rule ini kita bisa melakukan membuat rule. Nah, dimana rule-nya ini adalah rule program. Kalau kita rule program berarti kita next. Program apa yang ada? Kita cari. Bisa jadi program yang kita batasi adalah programnya Chrome. Kita open dan kita next. Nah, di sini ada pilihannya. Chrome tadi ini akan kita setujui koneksinya atau tidak. Protect with IP as well as trust. Kemudian juga ada allow this connection if secure. Jadi bisa diproteksi juga. Ada autentifikasi menggunakan IP connection dan ada property dan connection security rule node-nya. Bisa di customize. Kalau kita blok koneksinya, next. Domain private public, next. Misalnya kita kasih nama Chrome dan kita klik finish. Ini sudah ya, sudah berjalan. Ada Chrome profile all, yes, block statusnya. Kemudian di outbound juga sama, kita buatkan rule juga di outboundnya, program, dan juga ada program apa yang ingin kita ketikkan ya. Jadi kalau di outboundnya kita lihat sini adalah membuat inbound rule berikutnya. Jadi membuat outbound rule ini adalah aturan yang berlaku untuk lalu lintas yang berasal dari komputer menuju ke internet atau ke segmen jaringan lain. Jadi permintaan membuka halaman blog, topkit, kemudian juga ini masuk halaman outbound rule. Jadi ketika halaman topkit.com mungkin ya mulai ditampilkan di browser, ini termasuk inbound rule. Jadi supaya tidak bisa atau kita batasi atau bahkan kita matikan, ini kita pilih Chrome ya,
kita pilih Chrome sama persis, next, kemudian kita blok koneksi, next, dan kita kasih juga Chrome, finish. Maka di sini ada dua Chrome, inbound rule dan juga outbound rule-nya. Koneksi saya masih aktif, kita coba. Kalau kita masuk di Google-nya masih bisa jalan apa tidak? Ini koneksi saya masih aktif posisi. Jadi koneksi masih aktif, di sini ada muncul tulisan di webpack HTTPS Google make temporary down of permanent new address. Kita langsung down. Dia tidak bisa diakses. Jadi tapi jangan disalahgunakan ya. Nanti main-main kampus PC itu di kayak giniin gitu ya. Wah, bahasanya gitu. Dioprek lah ya, jangan. Meskipun di kampus sudah ada defendernya, kalaupun nanti ada permasalahan juga terkait sistem ya, kasihan yang bagian maintenance juga. Nanti wah, ini juga Anda berbuat dosa ya, istilahnya seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini kelihatannya simpel, namun kalau kita tidak mau mencoba untuk menjelajah lebih jauh, ini kan kita mencoba masuk lebih jauh. Jadi sistem dari keamanan informasi, mulai dari apa ya, PC dan lain halnya, ini kita harus mencoba. Sini saya tidak menggunakan Linux, Unix, karena saya juga yakin Anda jarang juga menggunakan Linux, Unix. Kita coba yang pasti-pasti firewall yang memang jarang dibuka, terutama di Windows. Ini kita delete lagi ya. Kemudian juga kita di outboundnya kita delete lagi supaya bisa akses kembali, supaya bisa diakses kembali. Nah, kemudian kita masuk lagi pada segmen berikutnya. Ini adalah Windows Firewall. Nah, ini Windows Firewall ini kalau kita ingin menambahkan atau membatasi akses tanpa aplikasi, kalau di Windows 10 bisa kita masukkan di driver etc nya. Di file host-nya ini kita bisa tuliskan IP lokal kita, kemudian juga ada IP dari yang dituju. Jadi jangan merubah ini, tapi menambahkan di sampingnya website yang dituju. Dan yang perlu dipertimbangkan adalah penulisan HTTPS-nya, HTTPS, HTTP, kemudian yang langsung bukan hanya www, tapi http.google.com dan langsung sebagainya. Itu ya, bisa dicoba sendiri juga ini. Nah, ini ada tugas yang atau kemarin banyak mendapat perdebatan. Oh, ini tugasnya seperti apa, Pak? Harus bagaimana ini, Pak? Jadi saya jelaskan dulu. Pengaturan akses seperti apa yang sudah disediakan pada layanan storage cloud dari Google. Jelaskan. Jadi layanan storage cloud ini apa? Apa storagecloud.google.com atau yang seperti apa? Sebenarnya ini bebas ya, saya tidak membatasinya. Hanya saja yang saya tekankan di sini adalah mungkin yang paling mudah ini adalah Anda menganalisa mengenai storage cloud-nya dari Google. Storage cloud-nya Google apa? Ada Google Drive. Google Drive itu coba analisa. Coba Anda lihat seperti apa akses yang diberikan. Karena saya lihat juga bisa nggak akses itu kita sharing tanpa terlalu banyak hambatan privasi atau lain halnya. Dan akses yang dibatasi itu akses yang seperti apa? Itu ya, itu perlu Anda cari, Anda analisa. Kemudian juga yang kedua, periksa sistem Anda, servis apa saja yang dijalankan di sana. Dari mana Anda tahu servis yang dijalankan, dan servis apa saja yang dijalankan sebagai default pada OS Anda. Sudah saya tunjukkan beberapa contoh tadi ya mengenai servis. Mungkin di ALT Control Del itu kita bisa melihat task manajernya, itu ada servis yang berjalan. Namun itu bukanlah servis yang berjalan secara atau servis yang berjalan memang secara default. Nah, untuk mengetahui servis berjalannya ini gimana
Dan untuk menghilangkan defaultnya ini gimana? Bagaimana supaya PC kita ini enteng tanpa perlu dengan diberikan beban servis yang memang tidak menguntungkan bagi kita atau kurang menguntungkan dan memang jarang dipakai oleh diri kita. Itu yang harus Anda analisa. Ini tugasnya kelompok ya, tugasnya kelompok. Makanya saya membuat 3 soal yang artinya masing-masing kelompok bisa menganalisa per orang. Misal kelompok 1, anggota 1 menganalisa satunya ini, anggota 2 menganalisa yang ini, anggota 3 menganalisa yang ini, kemudian dipraktekkan dalam bentuk video secara singkat aja, nggak usah terlalu lama gitu ya. Yang penting sudah dapat apa yang Anda tunjukkan gitu. Kemudian kalau kita lihat sini ada coba blok situs-situs besar yang Anda ketahui, misal Facebook. Apa ada celah untuk tetap bisa membuka meskipun sudah diblok? Tadi sudah saya contohkan ngeblok dengan salah satu contoh ya, ngebloknya pakai situs blokir. Nah, bisa nggak Anda mengeblok situs-situs besar lainnya? Ya mungkin ini saya kasih contoh atau mungkin saya kasih tugas Anda minimal 5 situs besar. Bisa twitter.com, bisa google.com, bisa yahoo.com, bisa nggak atau mungkin amazon.com, bisa nggak itu kita? Dan saya harap juga bukan hanya 5 situs besar, tapi juga situs yang ada di Indonesia, misalkan tokopedia.com, Shopee, Bukalapak, salah satu situs-situs itu. Bisa nggak juga kita memblok? Bagaimana cara-cara Anda memblok situs-situs besar tersebut dengan cara terserah Anda. Itu sebagai salah satu contoh. Ada 2 contoh yang sudah saya kasih, mungkin Anda bisa mengembangkannya lagi. Seperti itu. Jadi jelaskan dan langsung praktekkan dengan video secara singkat, baik dan ya. Sampai jumpa untuk minggu depan, kita akan segera UTS. Semoga hari Anda menyenangkan. Maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya tutup materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.